Nah ini, makanya panahnya ke hidrogen karena dia bermuatan positif. Paham maksud saya? Paham? Bisa dipahami itu? Tidak itu kursor tetap Prof. Ah? Kursornya tidak goyang Prof. Jadi tidak ditahu gimana apa-apa tadi yang kita tunjukkan. Ini kursor saya ini. Nggak lihat, nggak kelihatan. Tidak bergerak, Prof. Masa tidak bergerak? Nah, bergerak terus saya punya di komputer itu bergerak ini. Tidak bisa di slideshow kayaknya, Prof. Nggak bisa. Oke, jangan kalau begitu. Tapi kalau misalnya saya tidak selesai, kelihatan nggak? Sudah terlihat nih, Prof. Oh ya. Nah, oke, kalau begitu. Nah, saya ulangi kalau begitu. Apa tadi saya bilang itu kan? Penyerangan elektrofil. Iya. Nah, elektrofil yang menyerang ke senyawa alkena ini. Senyawa alkena ini kan ada ikatan rangkapnya, ya kan? Ya. Ya, Prof. Ya, ikatan rangkap itu kaya dengan elektron, ya kan? Ya, Prof. Ya, Prof. kaya dengan elektron. Makanya dia yang anak panah itu ini arahnya ke hidrogen yang bermuatan positif. Kenapa? Karena tanda anak panah ini menunjukkan penyerahan elektron, ya kan? Ya, jadi yang menyerahkan elektron itu adalah ini, alkena ini, ikatan rangkap ini lari ke hidrogen. Nah, beda dengan ini. Di sini X minus itu anak panahnya kemana? Kemana anak panahnya? ke dalam Arahnya kemana? Ke kiri. Ke karbon yang bermuatan positif. Kenapa arahnya ke situ? Karena X yang menyerahkan apa? Elektron. Jadi tanda panah ini, tanda panah bengkok itu selalu arahnya ke ya yang bermuatan positif, ya. Selalu arahnya ke bermuatan yang Positif. Ya, coba perhatikan di sini. Jadi dia salah satunya ke sini, elektron, kemudian ini masuk ke yang bermuatan positif. Oke. Baik. Jadi elektrofil masuk. Oke. Nah, beberapa contoh reaksi elektrofilik, ya, reaksi adisi elektrofilik, ya, atau reaksi adisi elektrofilik, ya. Nah, di sini ada berlaku, ya, ada yang berlaku anti Markovnikov. Maksudnya kalau anti Markovnikov itu berarti bertentangan dengan hukum Markovnikov. Masih ingat hukum Markovnikov enggak? Masih ingat? Waktu belajar reaksi adisi. Masih ingat? Halo? Tidak, Prof. Nah, ini hukum Markovnikov itu ada yang mengatakan di situ bahwa kalau penambahan halida atau yang bermuatan negatif, maka dia selalu masuk ke nukleofil itu masuk ke mana? Ke daerah yang hidrogennya yang lebih banyak hidrogennya. Jadi hidrogen masuk ke pihak yang lebih banyak hidrogennya. Sedangkan nukleofilnya masuk yang paling sedikit hidrogennya. Itu di SMA kan? Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya Markovnikov itu adalah
X itu masuk yang ke karbon yang lebih positif. Sedangkan yang negatif itu masuk yang ya ke yang lebih pihak yang spesies yang bermuatan positif itu cenderung masuk ke karbon yang bermuatan negatif. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hidrogen paling banyak di mana? Ini misalnya ini CH3, CH, CH2. Mana yang paling banyak yang ada ikatan rangkapnya? CH2, Prof. CH2 kan? Iya, Prof. Nah, Iya. CH2 masuk apa di situ? Yang kau lihat? Negatif. Nah, masuk di sini bukan. Yang masuk nanti di sini apa? Hidrogen kan? Hidrogen. Berarti yang masuk elektrofil. Kenapa masuk elektrofil di situ? Karena ini bermuatan negatif. Iya. Sedangkan di sini yang kurang hanya itu yang masuk adalah yang positif. Apa? Yang negatif. Apa itu yang masuk bermuatan negatif? X yang bermuatan negatif, maka X masuk di situ. Itulah yang hukum Markovnikov selalu masuk di sini. Ya, sebenarnya Markovnikov itu kesimpulan dari mekanisme reaksi adisi. Ya, adisi elektrofilik. Nah, kemudian ada namanya anti Markovnikov, maksudnya itu tidak sesuai dengan hukum Markovnikov. Misalnya ini. Misalnya kita tambahkan HBr. Hanya tidak masuk di yang paling banyak, tidak masuk ke sini. Ya, tidak masuk ke CH3, tapi masuk ke CH2. Itu namanya anti Markovnikov. Nah, dari biasanya anti Markovnikov itu berlaku kalau reaksi radikal. Ya, reaksinya adalah reaksi radikal. Jadi seperti ini misalnya. Ini juga nanti terjadi reaksi radikal, ini reaksi radikal. Jadi arah ke sini kalau kita mau membentuk alkohol primer, karena kalau berlaku hukum Markovnikov ini yang terbentuk alkohol apa di sini nanti terbentuk? Kalau berlaku hukum Markovnikov. Bukan alkohol primer tapi alkohol OH-nya masih di mana? Kalau sesuai dengan mekanisme adisi elektrofili tadi, maka OH masih di mana mestinya? Di CH2, Prof. Di sini kan? Di tengah? Iya. Berarti dia bukan reaksi Markovnikov, bukan produk Markovnikov, tapi anti Markovnikov ini. Jadi di sini kalau Markovnikov dia masuk alkohol apa dia? OH masih di sini. Alkohol apa namanya kalau dia di sini tempatnya? Kalau ini kan primer. Kalau di sini apa? Sekunder. Sekunder, Prof. Iya, alkohol sekunder. Jadi dia masuk alkohol sekunder. Kalau dia Markovnikov. Tapi kalau kita mau buat yang primer, wah, enggak bisa pakai Markovnikov. Biar kita menangis, enggak bisa. Itulah tujuannya kita belajar reaksi-reaksi dulu, baru kita sintesis. Paham maksud saya? Paham, Prof. Ya, Prof. Jadi misalnya begini, saya mau membuat 1 bromo propana. Nah, itu sulit kalau saya lakukan dengan Markovnikov. Karena selalu masuk di 2 bromo propana kan? Iya. Iya, kalau menurut hukum Markovnikov itu harus yang terjadi 2 bromo propana. Oleh karena itu jangan gunakan nanti reagen yang menghasilkan 2 bromo propana. Oke. Nah, kalau ini yang ke atas ini adalah reaksi oksidasi. Oksidasi termasuk adisi. Ya. Kalau ini pembentukan alkana. Jadi kalau kita tambahkan H2,
maka terjadi alkana. Ya. Kalau ini terjadi diol atau terjadi oksidan, ya. Oke. Nah, kalau ini ada yang terjadi adalah alkohol apa ini? Ya. Misalnya kalau OH X-nya, maka terjadi alkohol sekunder, bukan seperti ini, ya. Nah, kalau ini anti Markovnikov. Kalau ini misalnya X-nya adalah OCH3, ini misalnya eter OCOO3, OCOOH gitu, OCO karbonil misalnya, maka ini juga bisa dibuat. Jadi ini reaksi reaksi ini nanti kita bisa membuatnya. Oke. Nah, pada umumnya reaksi adisi itu adalah adisi trans. Jadi kalau misalnya H masuk di sini, maka masuk di sebelah sini, maka X-nya harus masuk di mana? Kalau dia di kiri, maka dia harus masuk ke kanan. Oke, saya ulangi. Jangan diam kalau saya kasih tahu. Ini mahasiswa ini bodoh sekali semua ini. Ya, Prof. Capek saya kalau Coba saya ulangi. Kalau adisi trans itu, ya, adisi trans itu maksudnya kan trans itu artinya satu arah atau berada maksudnya berlawanan arah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya elektrofilnya masuk dari arah kiri, maka nukleofilnya masuk arah mana? Kanan. Ya. Oke. Baik. Jadi adisi trans maksudnya itu adalah bahwa dari segi aspek mekanisme itu tidak sama arah maksudnya. Nah, ini adalah manfaatnya nanti kalau kita membuat senyawa mau cis, maka jangan menggunakan mekanisme ini. Ya. Maka tidak pernah akan bisa jadi cis nanti di sini sisoid. Selalu akan menjadi dia trans. Selalu trans hasilnya nanti. Coba lihat nanti ini kan satu kanan, satu masuk kiri. Misalnya ini kan BR2 kan? Kalau BR2 itu kan ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Dari satu yang bermuatan positifnya misalnya masuk di sebelah kiri, maka sebelah kanan. Kalau negatifnya masuk sebelah kiri, maka positifnya kanan gitu. Nah, kalau misalnya ini adalah bentuk apa namanya ini kalau begini? Cis atau trans ini? Cis. Oke, ini cis. Nah, kalau kita tambahkan misalnya HOCl, ya, HOCl, kita tambahkan HOCl, maka Cl-nya masuk di mana? Ya, Cl-nya misalnya masuk di sini, arah ke sini kan? Ya, kemudian ya OH-nya ya OH-nya masuk di bawah ya di sini. Nah, jadi dia ini trans ya. Kalau kita lihat trans kan, oke, trans. Nah, ini bisa terjadi rearrangement, penataan ulang. Nah, ini tentu cari yang bermuatan positif. Jadi Cl-nya ini akan keluar. Jadi ini OH, OH-nya, O-nya menyerang ini sehingga dia membentuk di sini epoksida, ya, terjadi epoksida. Jadi epoksida yang terjadi di sini adalah epoksida apa ini? Cis. Ya, jadi dari cis ke trans, trans ke cis. Ya. Oke. Nah, sedangkan kalau dia trans, ya, kalau begini kan trans. Kalau dia trans,
maka akan terjadi transepoksida. Coba. Jadi kalau Anda membuat begini, ya, kalau membuat cis epoksida seperti ini, maka harus bahan bakunya apa? Cheese. Cis atau Z. Kalau Anda mau membuat transepoksida, maka bahan bakunya adalah Trans. Trans atau E. Atau E. jadi itu maksudnya kita belajar dulu reaksi-reaksi interkonversi gugus fungsi, ya, supaya Anda kalau membuat ini jangan teranunya ini, mau membuat ini jangan pakai ini. Jadi kita harus lihat karena dia selektif sekali. Oke, baik. Yang berikut, bagaimana kita memerlukan fungsionalisasi posisi alilik. Jadi fungsi alilik itu, fungsionalisasi alilik, jadi begini, ini kan namanya alil gini ya. Ini adalah karbon alilik. Ya. Ya, ini namanya karbon alilik. Karbon alilik ini sangat peka terhadap oksidasi dan halogenasi. Ya. Saya ulangi, karbon alilik itu peka terhadap oksidasi dan halogenasi. Oleh karena itu, maka jangan sekali-sekali kita tambahkan HBr dan oksigen. Jadi kita pakai ini, NBS, N-bromosuccinimida. Nah, N-bromosuccinimida itu terjadi, ini bisa. Ya, jadi reaksi ini kalau kita tambahkan NBS, maka kemungkinannya ini bisa terjadi. Ya, jadi kita lihat ada dua produk yang bisa terjadi kalau kita tambahkan ini. Ya, kalau kita tambahkan NBS. Ya. Oke. Nah, kemudian oksidasi. Kalau kita lihat, kalau ini dioksidasi, kalau alkena dioksidasi pada umumnya apa itu? Dia biasanya membentuk alkohol kan? Iya, Prof. Ya, membentuk alkohol. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita mau oksidasi, yang terjadi itu ini yang teroksidasi alkoholnya. Ya. Jadi ini yang disebut adalah substitusi. Ya. Nah, untuk mengoksidasi suatu alkena kita tambahkan kalium permanganat, osmium oksida, ozon, ya, dan asam peroksida. Itu bisa kita melakukan. Nah, yang berikut alkuna. Nah, kalau kita tambahkan alkuna, maka asetilen atau biasa disebut juga alkuna, itu kan kalau berkaitan rangkap itu dia sedikit asam ya, asam sangat lemah. Nah, itu kalau kita tambahkan Br2, ya, kalau kita tambahkan Br2 atau kita mau adisi, ya, kita mau adisi, maka dia bisa dua bentuk, bisa terbentuk trans, bisa terbentuk cis, ya, bisa terbentuk trans, bisa terbentuk cis, ya. Nah, itu kalau kita mau ini adisi cis, ya. Kalau ini adisi cis, ini adisi trans. Ya, kalau ini terjadi adisi cis. Nah, diapakan nanti itu sehingga dia terjadi dia trans atau terjadi cis. Nah, kita lanjutkan saja dulu. Nah, misalnya ini kita tambahkan HCl dan sebagai sebagai katalis adalah ini asam asetat. Ya, asam asetat ini. Nah,
Ini ada dua macam terbentuk. Ya. Ada yang terbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini. Ya. Berarti campuran, ada cis, ada trans. Yang mana lebih banyak kulihat? Mana yang lebih banyak? Hah? Trans. Prof. Ya, lebih banyak itu trans. Ya, trans atau yang masuk itu pada adisi cis gitu. Oke, jadi kelihatan kalau ini cuma satu, ya, cuma satu yang terbentuk. Ya, cuma masalahnya biasa terjadi adisi pelarut yang mengadisi. Jadi bukan HCl yang mengadisi, tetapi pelarutnya, airnya. Ya. Jadi jelas ini reaksi tidak berguna dalam sintesis. Oke. Berikut adisi dengan air, ya, dan HGO sebagai katalis. Nah, kalau ini kita asetilen itu maksudnya ikatan rangkap 3 pada atom C nomor 1, maka kemungkinan yang terbentuk itu adalah aseton, ya, atau keton, ya, terbentuk keton. Jadi kalau mau membuat senyawa keton seperti ini, maka buat seperti ambil dari sini, ya, tetapi cuma anunya hati-hati karena katalisnya itu pakai katalis yang beracun, yaitu HGO. Ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan kita. Coba lihat, ya. Ini asetilen atau alkuna 1, ya. Alkuna 1 banyak dipakai sebagai bahan baku dalam sintesis. Kita mau membentuk alkena bisa. Kita mau membentuk keton bisa. Kita mau membentuk dia negatif di sini bisa. Kita mau masukkan BR kedua-duanya bisa. Jadi apa yang kita tambahkan kalau kita mau jadikan dibromo alkena? Tambah BR2 saja. Tapi kalau Anda mau membentuk alkena, tambah H2 atau reduksi. Kalau mau jadikan keton, maka tambahkan HGO dalam asam, dalam pelarut air. Kalau mau jadikan negatif ini, maka tambahkan basa. Jadi lihat di situ, ya. Oke, yang berikut adisi nukleofilik. Nah, kalau tadi itu yang kita bicarakan adisi elektrofilik. Nah, kalau ini adisi nukleofilik. Jadi X yang biasanya sebagai living group tidak bisa langsung disubstitusi. Jadi, nah, biasanya ini terjadi pada umumnya pada karbonil, ya. Jadi bisa terjadi seperti ini. Ya. Jadi setelah diadisi diikuti dengan eliminasi, ya. Jadi bisa terbentuk. Jadi tadi ini membentuk karbonil kembali. Oke, ini adalah reaksi adisi biasa, nukleofilik biasa. Jadi jika Y ini adalah living group yang baik, maka bisa lancar dan efektif. Mengapa? Karena keelektronegatifan karbon ini tinggi. Nah, hanya mungkin kalau ini Y-nya adalah penarik elektron. Nah, ini adalah urutan kereaktifan karbonil. Yang paling reaktif ini. Kemudian disusul ini RCOL, ECL, kemudian ini, dan yang paling tidak reaktif adalah RCO ini. Jangan pakai sama sekali ini. Nah, kalau NU adalah heteroatom. Heteroatom artinya bukan karbon bahkan hidrogen. Maka diperoleh reaksi transformasi atau stabil kecuali eliminasi. Jika nukleofil adalah senyawa karbon CC, maka diperoleh reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon.
Jadi kalau mau membentuk karbon-karbon ini juga bisa dipakai reaksi adisi nuklofil. Nanti kita lihat saja. Nah, kemudian reaksi adisi langsung. Reaksi adisi langsung seperti ini. Ya, nuklofil heteroatom, hasil adisi susah dipisahkan atau hanya dapat dipisahkan kalau adisi diikuti dengan dehidrasi. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Misalnya ini apa ini? Kalau Anda lihat ini adalah apa namanya, karbonil ya, ditambah dengan HX misalnya, maka terjadi seperti ini, ya, terjadi alkohol tentunya, maka nanti bisa terbentuk seperti ini, ya, dan seterusnya. Nah, contohnya ini adalah contoh, ya, pembentukan hemiasetal. Ini karbonil kita tambahkan alkohol atau tioalkohol, ya, tioasetal, ya. Ini adalah tio, belerang, ya. Nah, ini reaksi adisi ini biasanya selalu diikuti dengan eliminasi dan terjadi pembentukan oksin. Jadi lihat reaksinya ini, ya, terjadi semua, ya. Oke. Nah, contoh lain ini Cn minus masuk di sini. Jadi pembentukan ini ada cyanohidrin ini, ya. Ini adalah cyanohidrin, pembentukan cyanohidrin, ya. Dan ini pembentukan oksim, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah reaksi penanda saja. Jadi enggak usah. Jadi kita membentuk oksin dan cyanohidrin, cyanida gitu, ya. Nah, selanjutnya adalah kalau adisi karbonil dengan katalis asam atau basa, maka itu terbentuk seperti ini, diol, ya. Tapi dalam satu karbon yang sama dia masuki, ya. Nah, hidrolisis ester, saya kira ini sudah biasa Anda lakukan, ya. Kalau ester di hidrolisis itu terjadi apa biasanya? Ya, terjadi asam asetat dengan alkohol, ya. Jadi hidrolisis ester itu kebalikan daripada esterifikasi. Ya. Kemudian reaksi aldol. Nah, ini adalah reaksi aldol. Coba perhatikan reaksi aldol. Apa itu reaksi aldol? Reaksi antara dua senyawa aldehid, atau antara aldehid dengan keton, atau keton dengan keton. Ya, biasanya katalisnya asam, bisa juga basa. Ya. Nah, reaksi ini nanti saya kirimkan anunya juga, mekanismenya itu ada. Jadi kalau kita lihat, ini sangat penting ini nanti dalam reaksi, dalam sintesis. Karena ini adalah salah satu reaksi pembentukan karbon-karbon. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau ini tadi berapa karbon ini? Coba. Kalau dilihat di sini berapa karbon yang tampak di sini? 2. Hasilnya berapa? 2, Prof. Berapa hasilnya? 4. Jadi 4. Jadi terjadi penambahan. Jadi kalau mau membangun kerangka karbon, 4, Prof. itu kalau mau membangun kerangka karbon itu bagus reaksi aldol, tapi tergantung. Kalau mau membentuk senyawa alfa hidroksi, karbonil, saya ulangi, kalau mau membuat senyawa alfa hidroksi, bukan beta hidroksi karbonil. Jadi kalau ada kita punya sasaran, reaksi sasaran, atau senyawa sasaran, senyawa target kita, mau membentuk beta hidroksi karbonil, maka yang paling bagus kita gunakan adalah reaksi aldol. Saya ulangi, kalau membuat senyawa ini,
Kalau membuat senyawa seperti ini atau seperti ini, maka gunakan reaksi aldol. Aldol. Iya, aldol itu gampang sekali terjadi. Ya. Oke. Nah, mekanismenya dari ini. Jadi mekanismenya kalau kita lihat pertama itu kita tambah asam. Ya, asam yang diserang adalah ini. Biasanya asam itu kan yang berfungsi positifnya, H plusnya. H plus tentu cari apa? Yang bermuatan Negatif, Prof. negatif. Berarti yang negatif ini kan ini oksigen di sini yang ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau masuk H di situ berarti jadi positif Ki di sini, hilang ikatan rangkapnya, berarti ada positif di sini. Nah, dia bertautomeri dengan ini. Ya, maka terjadi reaksi ini, ya. Ini terjadi di sini. Nah, kalau sudah terjadi ini maka masuk yang lain, ini masuk. Ya, masuk. Terjadilah seperti ini, ya. Ya, terjadi beta hidroksi keton atau beta alkena, ya, beta alkena. Jadi kedua-duanya bisa. Ini bisa terjadi kalau terjadi dehidrasi maka terbentuk seperti ini. Kalau hanya sampai di sini itu beta hidroksi keton. Kalau dilanjutkan dengan dehidrasi maka dia membentuk ikatan rangkap. Oke. Kalau katalis basa mekanismenya saja yang beda, tapi sama hasilnya nanti sama, ya. Cuma mekanisme yang berbeda kalau katalis basa. Tapi saya mau beritahu bahwa saya dulu reaksi saya itu paling banyak ini waktu saya ambil S3. Tetapi saya hampir tidak pernah menggunakan basa. Selalu saya gunakan asam dalam reaksi aldol ini. Jadi lebih bagus pakai asam, ya. Saya mau beritahu bahwa kalau misalnya Anda mau pakai basa juga bisa, ya. Hasilnya sama. Cuma mekanismenya yang berbeda. Oke. Nah, persoalan yang timbul nanti, ya, kalau kita lakukan, maka ada kemungkinan ini, karena ini stereo terbentuk, kalau kita terbentuk ini, bisa dia apa? Terjadi anti atau trio, bisa sin atau elektro. Jadi nanti yang kita perlukan adalah strategi nanti, ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat seperti ini, karena hasilnya itu selalu 4, kemungkinannya 4 ini, ya. Reaksinya itu memang banyak kemungkinan, tapi kita usahakan nanti mana yang kita mau hasilkan itu yang jadi kita bisa setel apanya. Yang pertama kita setel adalah suhu, bisa juga dengan apa itu karena enantiomer, ya, banyak sekali enantiomer. Ini 4 kemungkinan terjadi, ya. Oke, nah ini anunya, mekanismenya ini. Jadi kalau kita mau pakai anti, mau pakai ini, ya, ini kan kemungkinannya ini terjadi, ya. Oke. Nah, reaksi berikut ada reaksi Claisen. Reaksi pembentukan beta ketoester. Nah, kalau tadi itu beta hidroksi keton, kalau ini beta ketoester. Maksudnya ada 2 karbonil. Nah, caranya itu ini. Ya. Reaksi Claisen namanya. Oke, saya kira untuk ini dulu yang saya mau kasih. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya, Prof. Ya, silakan. Siapa? Arham. Itu tadi, Prof, Ya, yang
adisi disertai dengan eliminasi. Ya, kenapa? Kenapa bisa terjadi? Iya, Ya, itu kalau terjadi adisi, kenapa terjadi eliminasi? Karena dia belum stabil, ya. Jadi tidak stabil produknya. Jadi kalau tidak mau, kalau mau hanya sampai di situ reaksinya, maka usahakan produknya stabil. Jadi nanti kita kasih strategi saja. Ada strateginya, tidak terjadi eliminasi. Tetapi justru yang kita butuhkan kalau nanti itu memang eliminasi yang kita butuhkan. Harus terjadi eliminasi. Nanti pada apa namanya itu sintesis, justru memang yang dibutuhkan kita harus diikuti dengan eliminasi. Ya. Jadi memang adisi itu namanya adisi nukleofilik. Adisi nukleofilik apa? Ya, adisi nukleofilik itu biasanya selalu diikuti dengan itu terhadap karbonil. Itu diikuti dengan eliminasi. Maksudnya harus hilang itu yang pertama gitu. Harus digantikan dengan nukleofil. Nukleofil yang baru masuk itu harus keluar nukleofil lama, jangan tinggal juga padahal kita mau ganti gitu. Tetapi reaksinya bukan reaksi substitusi, tapi reaksi adisi kemudian menghilangkan eliminasi. Jadi beda ya. Jangan sampai aku bilang, wah sama kalau begitu substitusi, bukan substitusi. Dia hilang karena dia terjadi eliminasi. Beda kan? Beda. Ini tahapannya tahap adisi dulu, baru terjadi eliminasi. Bukan di situ substitusi, bukan. Jadi mekanisme reaksinya itu adalah mekanisme ya adisi dan eliminasi. Apa bedanya eliminasi dengan adisi? Kalau eliminasi apa? Andi Haram. Apa itu eliminasi? Andi Haram. Pelepasan. Iya, penghilangan. Ya, penghilangan. Jadi kalau ada tereliminasi nih siapa pada saat apa gitu. Itu artinya sudah hilang. Ya, sudah hilang dia, tereliminasi. Gugur dia. Itu tereliminasi. Jadi kalau misalnya saya bilang dehidrasi, yang hilang apa? Air, dehidrasi. Denitrasi, apa yang hilang? Air. Apa kalau denitrasi? Dehidrasi, Prof. Denitrasi. NO2. NO2 yang hilang, ya. Nitro yang hilang. Kalau dehalogenasi? Halogen yang hilang. Ya, kalau dekarboksilasi? Karboksilat. Karboksil yang hilang. Dan seterusnya, ya. halogen Beda anunya, kalau hidrasi penambahan hidrogen, kalau dehidrasi penghilangan hidrogen. Ya. Jadi harus bisa sekarang, jangan lagi seperti di SMA belajarnya ya. Jadi di sini kita harus betul-betul paham gitu ya, paham maksud. Jadi jangan menghafal. Kalau kau menghafal botak kau cepat. Ya, Andi Ram jangan menghafal. Itu hanya prinsip saja yang harus ditahu. Ya. Oke, sudah paham itu tadi. Kenapa terjadi eliminasi? Ya, Prof. Karena tidak stabil. Iya, untuk mencari kestabilan. Apa sih di dunia ini yang tidak mencari stabil? Semua di dunia ini mencari stabil, ya. Jadi kalau Anda sementara kuliah, kemudian Anda naikkan kakinya, itu sebenarnya itu adalah mencari kestabilan. Hanya persoalannya apa? Ada sesuatu yang dilanggar.
etika. Nah, jadi tidak selamanya kestabilan itu harus dilakukan, ya, karena manusia itu ada etikanya, tidak sama hewan. Hewan saya mau gue, makanya ya dia tidak berakal, nah, gitu, ya. Jadi saat itu selalu mau stabil. Nah, kalau dia tidak stabil, maka dia berusaha melakukan reaksi. Ya, oke, baik. Ada lagi? Sampai jam berapa lagi ini? Karena ada kuliah itu hari, kau bilang ada kuliah. 9.10, Prof. Ya, Sampai itu jam 9. anu ya, kimia organik bahan alam ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Saya sudah buat anunya itu. Prof. Sudah bisa masuk di situ, saya sudah buat tadi malam. Saya tidak Iya. tahu kalau saya juga di situ. Kau tidak perlu hubungi saya. Nanti Bu Pince kasih tahu saya. Dia tidak bisa masuk katanya di SAM. Oke. Saya bilang bisa gitu. Saya sudah kasihkan itu di pertemuan sampai pertemuan ke-8 itu saya sudah buat tadi malam. Oke. Sampai jam berapa ini? Yasril? 9.10. Sampai jam 9.10 ya? Iya, Prof. Sekarang sudah jam 8.50. masih ada 20 menit ya? 851. Masih ada 20 menit. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya mau kasih latihan. Nggak ada lagi? Iya, Prof. Ya, kalau tidak ada coba tampilkan ke saya. Coba latihan sekarang. Coba sintesis senyawa meta dibromo benzen. Meta dibromo benzena, kemudian meta dibromo para dibromo benzen. Jadi semua bikin. Pertama meta dibromo benzena. Yang kedua para dibromo benzena. Yang ketiga adalah orto dibromo benzena. Coba semua buat sekarang, kita lihat apa yang pertama dilakukan. Ini kan reaksi apa ini? Yang dilakukan reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi, bisa substitusi elektrofilik, bisa nukleofilik.
Ada yang sudah selesai? Asad sudah? Sudah selesai? Ada yang selesai? Andi Arham? Andi Arham sudah? Belum, Prof. Rika Wahyuni? Belum, Prof. Masih cari. Janet? Janet? Masih belum Pi, Prof. Belum. Dila? Dila sudah? Belum, Prof. Petri Rahayu sudah? Belum, Prof. Taufik? Belum, Prof. Belum. Surasisa? Dila Sari? Dila Sari sudah? Belum, Prof. Idal? Idal Hairia?
Andi Yasril? Sudah? Andi Yasril? Sudah keluar? Belum, Prof. Andi Yasril? Iya, Prof. Belum, Prof. Nah, kalau untuk anu saja dulu, misalnya satu bromo saja dulu, misalnya bromo benzen, ya, atau apa itu, aril bromida, bromo benzena namanya. Kalau satu ji, bromo benzena. Apa ditambahkan di situ? BR2, BR2 Prof. kan? Iya. BR2. Apa katalisnya? Apa katalisnya? FeBr3 ya. FeBr3. FeBr3 itu membentuk bromo benzena. Nah, kalau kita mau pakai di bromo ya, maka lihat kalau itu bromo itu pengarah apa dia? Pengarah orto para kan? Brom. Ya. Pengarah orto para. Nah, kalau kita tambahkan selanjutnya gampang. Kalau orto dengan para. Jadi tambahkan lagi berikutnya BR2 dengan katalis FeBr3, ya kan? FeBr3. Jadi masuk di orto, masuk juga di para. Berarti sudah jadi dua kan? Ya. Iya, Prof. Iya. Sudah jadi dua. Apa itu yang jadi? Meta apa? Orto di bromo benzena dengan para di bromo benzena. Jadi yang jadi baru dua. Orto dengan para. Yang tidak bisa itu adalah meta karena kenapa? Kenapa tidak bisa meta? Tidak bisa meta kan? Ya. Makanya harus ada substitusi di situ di meta. Ya. Jadi yang pertama kalau mau pakai meta harus dinitrasi dulu. Ya. Apa nitrasi itu? Ditambahkan apa kalau nitrasi? HNO3. Ditambah dengan asam nitrat. Apa katalisnya kalau asam nitrat? Asam sulfat, Prof. Iya, ditambah dengan asam. Pokoknya tidak harus H2SO4, tetapi asam ya. Ya, oke, bagus. Ya. Nah, berarti yang terbentuk pertama adalah apa? Nitrobenzena. Nitrobenzen, Prof. Iya, nitrobenzen. Baru kan ya? Iya, pengarah meta. Karena gugus
elektron. Nah, kedua, kalau dengan katalis FeBr3, 3. berarti terjadi apa itu, apa terbensena? Meta bromo? Benzen. Bukan, meta bromo nitrobenzena. Meta bromo nitrobenzena. Nah, sekarang NO2-nya harus diganti dengan Br2, dengan Br. Harus diganti dengan Br. Oke. Bagaimana caranya mengganti Br? NO2? Itu tidak bisa langsung. Harus direduksi dulu. NO2-nya. Direduksi dengan apa? Seng. Ya. Pokoknya direduksi. Direduksi dia membentuk N2, ya. Minggu lalu saya sudah ajarkan itu menjadi senyawa apa itu biasanya kalau N2? Ya. Ada itu untuk interkonversi gugus fungsi. Masih itu. Oke. Jadi kita jadikan reduksi menjadi N2. Nah, N2 itu kita harus substitusi, bukan substitusi elektrofilik, tetapi substitusi nukleofilik. Iya, penambahan ABR, ya, atau NBR, ya, NBR. Jadi kita pakai apa namanya itu suksinimida, ya. Jadi BR-nya masuk, ya, terganti N2-nya. Jadilah meta bromo. Jadi berapa tahap itu kalau kita membuat meta itu? Berapa tahap? 3, Prof. 3, Prof. 4. 3 ya, 3. Pertama brominasi dulu. Bukan. Nitrasi dulu. Nitrasi dulu, Prof. Iya, nitrasi, baru brominasi. Iya, setelah brominasi baru direduksi. Reduksi. Yang direduksi itu NO2-nya menjadi N2. Nah, setelah direduksi, Substitusi. baru disubstitusi lagi, substitusi nukleofilik. Ya. Jadi 4 tahap, bukan 3. 4 tahap. Ya. 4 tahap. Nah, saya kira nanti apa namanya, nanti malam saya kasih di Samoke anunya PR-nya, ya, karena ini waktunya udah habis, karena Ibu Pince udah mau masuk barangkali. Kira demikian ya. Ya, Prof. Prof. Ya, Prof. Oke, baik. Kira cukup. Siapa tahu Pak Iwan mau masuk, Pak hubungi nanti Pak Iwan, siapa tahu dia mau masuk dulu minggu depan. Ya, karena nanti
akhir-akhir itu saya harus masuk, saya yang masuk karena itu sudah strategi sintesis. Jadi saya harus tangani itu kalau strategi. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kalau bisa besok lihat baru lihat tugasnya apa ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Baik. Saya kira demikian, dan isi absen itu kembali ya. Sudah bisa itu di absen. Iya, Prof. Sudah bisa. Sudah bisa itu, silakan isi. Makasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oh, kemana akan dikuat? Berarti ini Om. Hmm? Ini Om. Bukan. Sepupu.